Hai, selamat datang lagi di channel Momozi Movie. Di video ini, Momo akan melanjutkan series Chucky yang sudah masuk episode yang keempat. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya, Momo sarankan buat nonton terlebih dahulu supaya paham dengan jalan ceritanya. Dan link videonya ada di deskripsi ya. Di episode ini, Jack sadar bahwa yang dilakukannya adalah salah, dan dia pun berusaha untuk menghentikan Chucky. Berhasilkah Jack menghentikan keganasan si boneka psikopat itu? Gak usah lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya. Di awal episode ini langsung diperlihatkan mobil pemadam kebakaran dan juga mobil ambulans yang sudah memenuhi rumah Lexi. Kejadian kebakaran yang terjadi di rumah Lexi benar-benar membuat warga kota itu terkejut. Apalagi kebakaran itu berasal dari rumah wali kota itu, yaitu ibunya Lexi. Lalu terlihat Jack yang sedang menuju ke rumah sakit untuk melihat teman-temannya yang dirawat di sana. Kebanyakan dari mereka mengalami gangguan pernafasan karena menghirup asap dari kebakaran itu. Namun Caroline harus masuk ruang ICU karena keadaannya cukup mengkhawatirkan. Selain Caroline, Junior juga harus mendapat perawatan intensif karena paru-parunya mengalami kerusakan yang cukup serius. Namun dia tidak sampai dimasukkan ke ruang ICU. Ia berada di ruangan biasa ditemani oleh kedua orang tuanya. Sementara Devon, dia dalam keadaan baik-baik saja. Jack yang merasa bersalah atas kejadian ini lalu melihat Caroline dari luar ruangan dan tiba-tiba ada seseorang yang mengejutkannya dari belakang. Ternyata Lexi masih hidup. Jack yang melihat musuhnya masih hidup langsung terkejut tidak percaya. Tanpa basa-basi, Lexi mengatakan kalau yang melakukan ini adalah Chucky. Lexi lalu bertanya kepada Jack apakah Chucky yang juga telah membunuh ayahnya. Jack pun menganggukkan kepalanya. Dan ini pun membuat Lexi langsung syok. Dan lebih syoknya lagi setelah tahu kalau Jack yang menyuruh Chucky untuk membunuhnya. Lexi lalu berniat memberitahu ini pada orang tuanya, namun langsung dicegah oleh Jack. Jack mengatakan tidak ada satupun orang yang akan percaya dengan ucapan Lexi. Sekarang hanya mereka saja yang harus menghadapi boneka Dajjal itu. Lexi yang sudah sangat marah lalu mengatakan Oliver sudah meninggal. Mereka mengira Oliver meninggal karena kebakaran itu, padahal kita tahu Chucky yang membunuhnya. Lexi pun menyalahkan Jack atas kejadian ini karena sudah mengirim boneka itu untuk membunuhnya. Jika dia tidak mengirim Chucky ke rumahnya, pasti kejadian kebakaran ini tidak akan terjadi. Lexi lalu masuk ke ruangan adiknya dan menyuruh Jack untuk jauh-jauh darinya. Devon didatangi oleh ibunya yaitu Evans. Evans bertanya tentang Jack dan juga bonekanya. Apakah mereka ada di pesta pada malam itu? Devon mengatakan hanya ada bonekanya saja yang ada di sana, dan Jack tidak ada di sana. Jack memberikan boneka itu pada adiknya Lexi, tidak tahu apa maksudnya melakukan itu. Ibunya lalu mengatakan sesuatu tentang Oliver yang langsung membuat Devon sangat terkejut. Ibunya mengatakan penyebab kematian dari Oliver bukan karena kebakaran, melainkan dia dibunuh. Setelah mengetahui kebenaran yang mengejutkan ini, Devon lalu memberitahu Jack. Sontak Jack pun langsung terkejut, namun dia tahu itu pasti ulah si boneka setan. Jack lalu pura-pura bertanya siapa yang melakukan itu. Devon menjawab kalau pelakunya belum ditemukan. Sebelum pergi, Devon menyuruh Jack agar berhati-hati dengan ibunya karena ibunya sedang mencari informasi tentang Jack. Ibunya curiga kalau Jack ada hubungannya dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada ayahnya, pembantu Logan, dan juga Oliver. Sementara di lobi rumah sakit ada pertengkaran antara orang tua Lexi dan juga orang tua Junior sedang beradu mulut karena kejadian kebakaran itu. Logan yang tampak sangat emosional marah-marah karena anaknya sekarang menderita kerusakan paru-paru. Ia menyalahkan Lexi atas kejadian ini, namun orang tua Lexi tidak terima. Suasana pun sempat sangat memanas apalagi setelah Logan memukul ayahnya Lexi. Untungnya Evans yang ada di sana langsung memisahkan kedua orang tua itu. Evan mengatakan ada hal lain yang harus kalian ketahui, yaitu mengenai kematian Oliver.
Oliver meninggal bukan karena kebakaran, melainkan dia dibunuh. Sontak mereka pun langsung terkejut tidak percaya dengan apa yang dikatakan Evans. Evans selalu menyuruh mereka menyiapkan anak-anaknya karena dia akan menginterogasi mereka mengenai kejadian itu. Lexi kembali menghampiri Jack. Lexi yang tadi menolak untuk menghadapi Chucky sekarang tiba-tiba saja berubah pikiran. Mereka berdua lalu mencari Chucky ke rumahnya Lexi. Siapa tahu Chucky masih ada di sana, karena Chucky terakhir kali berada di kamar Lexi. Scene berpindah ke ruangan Junior. Di sini Junior akan dipasangi kamera di tenggorokannya untuk melihat lebih banyak kerusakan pada paru-parunya. Pada saat Junior baru disuntik bius, ia melihat Chucky secara samar-samar. Ia melihat Chucky yang sedang bolak-balik di depan ruangannya. Setelah itu, scene berpindah ke Devon. Devon yang penasaran dengan bonekanya Jack mencari tahu tentang Chucky di internet. Hasilnya, ia menemukan banyak artikel tentang Charles atau Chucky. Lalu pacarnya yaitu Tiffany. Lalu ada juga artikel tentang Nika, pemeran utama di film Curse of Chucky dan Cult of Chucky, dan terakhir cerita tentang Charles yang dimasukkan ke panti asuhan setelah kematian orang tuanya. Jadi saat itu Charles yang berusia 16 tahun ditugaskan untuk mengawasi sekaligus mendampingi anak-anak di panti asuhan itu. Dan panti asuhan itu khusus untuk anak laki-laki saja. Ada 3 anak yang sering bersama dengan Charles dan hanya ada 1 anak saja yang diketahui namanya yaitu Andy. Pada suatu hari Charles mengajak ketiga anak itu untuk bermain bajak laut. Mereka bertiga lalu dibawa ke hutan yang tidak jauh dari panti asuhan itu. Sesampainya di sana, mereka melihat penampakan yang sangat mengerikan. Terlihat ada mayat yang lehernya sudah disayat dan lehernya itu dipenuhi dengan ulat. Yang lebih mengenaskan, sebelah tangannya sudah dipotong dimasukkan ke pengait bajak laut. Spontan 2 orang anak langsung melarikan diri. Sementara Andy sangat santai melihat penampakan itu. Sampai-sampai ia malah memainkan ulat yang ada di leher mayat itu. Kalian pasti tahu dong itu ulas siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Charles. Pria yang menjadi korbannya itu merupakan petugas kebersihan di panti asuhan tersebut. Beberapa hari lalu, Charles sempat berselisih dengannya hanya karena Charles menginjak lantai yang telah dipelnya. Pria itu kemudian membasahi sepatu Charles, dan ia pun membuat Charles langsung marah. Tanpa pikir panjang, Charles langsung membantai pria itu dan mayatnya dibuang ke hutan tadi. Pada malam harinya, polisi datang ke sana untuk menyelidiki pembunuhan itu. Karena takut ditangkap, Charles lalu melarikan diri dari panti asuhan. Tapi sebelum pergi, dia memberikan sesuatu kepada Andy. Ia memberikan potongan tangan pria tadi kepada Andy dan menyuruh Andy untuk tidak memberitahu itu kepada siapapun. Scene berpindah ke Jack dan Lexi yang sedang mencari Chucky. Mereka sudah mencari kemana-mana, tapi si boneka Dajjal itu belum terlihat juga. Tinggal satu tempat yang belum mereka telusuri, yaitu kamar Lexi yang berada di lantai 2. Saat akan ke sana, mereka berdua sempat beradu mulut. Lexi bertanya kenapa Jack ingin membunuh dirinya. Jack awalnya tidak mau mengatakan apa alasannya. Namun karena Lexi memaksa, Jack pun akhirnya memberitahunya. Sambil berteriak, Jack pun mengutarakan unek-uneknya yang selama ini dia simpan untuk Lexi. Lexi yang ketakutan mendengar itu mundur perlahan-lahan hingga dia hampir terjatuh. Untungnya Jack langsung menangkapnya. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba si boneka Dajjal pun muncul. Chucky yang ternyata wajahnya setengah terbakar saat kejadian itu, dan itulah kenapa dia tidak sempat membunuh Lexi. Di sini Chucky pun langsung mempengaruhi Jack agar menjatuhkan Lexi, karena Lexi pantas untuk mati. Namun Jack tidak terpengaruh lagi dengan ucapan Chucky. Jack lalu menarik Lexi dibarengi dengan Chucky yang berusaha menusuk kakinya Lexi. Di saat yang bersamaan, detektif Peyton datang ke sana. Dia pun terkejut karena Lexi bersama Jack ada di sana. Lalu dia juga dibuat terkejut melihat boneka setengah terbakar ada di sana. Ia pun baru ingat kalau itu adalah bonekanya Caroline yang sedang dicari-cari oleh ayahnya. Ia lalu membawa boneka itu ke rumah sakit, sekalian mengantar Jack dan juga Lexi ke sana. Sesampainya di sana, Peyton langsung membawa Chucky meninggalkan Jack dan Lexi di dalam mobil.
Tak lama mereka dikeluarkan oleh Evans yang ternyata ingin menginterogasi Jack. Ia pun terpaksa ikut dengan Evans sementara Lexi disuruh mengejar Peyton. Lexi langsung pergi ke ruang adiknya, namun Peyton tidak ada di sana. Ternyata Peyton sekarang berhenti dulu di lobi rumah sakit yang sedang kesulitan mengeluarkan kopi dari mesinnya. Di saat Lexi sedang kebingungan mencari Peyton, dia tidak sengaja bertemu dengan Devon. Devon bertanya di mana Jack, karena dia ingin memberitahu tentang cerita Charles yang tadi dibacanya. Namun karena Lexi juga ingin tahu cerita itu, Devon lalu membawa Lexi ke ruangannya, menceritakan tentang Chucky dari awal seawal-awalnya sampai seakhir-akhirnya. Bagian ini tidak mau menceritakan ya, karena semua cerita ini sudah dibahas di alur cerita film-film Chucky sebelum-sebelumnya. Buat kamu yang belum nonton, bisa nonton terlebih dahulu, dan linknya ada di deskripsi ya. Scene berpindah ke Peyton yang sekarang sudah membawa Chucky ke ruangan Caroline. Di sini Peyton pun menjadi korban selanjutnya dari boneka Dajjal itu. Saat Peyton sedang makan, Chucky melempar pisau bedah ke arah punggungnya. Peyton langsung kesakitan terjatuh dengan posisi punggung terlebih dahulu. Dan pisau bedah tadi langsung masuk semuanya ke dalam tubuhnya. Karena tahu Peyton tidak bisa bergerak, Chucky lalu turun dari tempat duduknya. Ia membuka sebuah wadah yang di dalamnya berisi puluhan suntikan bekas. Dia pun mengambil beberapa suntikan dan langsung menusuk-nusuk Peyton. Tak lama, keluar darah dari telinga Peyton, hidung, mulut, mata, dan kukunya. Scene berpindah ke Evans yang sedang menginterogasi Jack. Evans bertanya soal kematian Oliver dan juga kematian ayahnya. Jack yang ketakutan mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Evans yang tahu kalau Jack sedang berbohong terus mendesaknya agar dia memberitahu apa yang dia tahu. Pada saat Jack akan memberitahu kalau ini semua adalah ulahnya Chucky, tiba-tiba alarm rumah sakit berbunyi. Ternyata Chucky baru saja mencopot kabel oksigen di ruangan Caroline. Spontan orang-orang di sana pun langsung panik. Mereka lalu dibuat makin panik setelah melihat mayatnya Peyton sudah dipenuhi suntikan bekas. Setelah melakukan pembunuhan sadis itu, Chucky malah mengeluarkan jari tengahnya ke arah Jack, Lexi, dan juga Devon. Di sini Devon juga sudah mengetahui kalau boneka Jack adalah boneka yang dirasuki oleh Charles, si pembunuh berantai yang kisahnya tadi sudah dia baca. Nah, itu tadi episode keempat dari serial TV Chucky. Tunggu dan nantikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you in the next video. Bye-bye.